Indah bila disertai dengan janda dan tawa. Janda? Saya ngomong apa? Maklum urung ngopi. Engkau pakai ngopi. Kenapa kita harus ngopi? Karena hidup penuh inspirasi, bukan halusinasi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Saya tadi mau pulang, rombongan Kapolri sama Gus Hafid dilarang. Ojo Gus, amplopnya kandel kok delete. Paling PHP. Ini juga banyak PHP di sini. Kerjaka hampir punah. Maka saya doakan sejumlah-jumlahnya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Kalau kamu ditolak pacarmu, kamu bilang, bagimu aku hanya nun mati di antara idkhol bilahuna. Maksudnya apa? Terlihat sih, tapi tidak pernah dianggap. Santai bu, woi malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Bisa. Nah, tadi saya ngomong kebangsaan, sekarang saya pengen memotivasi yang muda-muda ini. Nah, ingat, saya dulu berangkat dari Sumatera, karena kebetulan saya lahir di Lampung, tapi mbah saya itu Ponorogo. Mbah saya itu Mbah Muhammad Besari. Mbah Muhammad Besari Ponorogo punya anak 7, nomor 7 punya anak 9, nomor 7 namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak namanya Nyai Madarum. Nyai Madarum punya anak namanya Kiai Karyonawi. Karyonawi punya anak namanya Kiai Jalal Iman. Jalal Iman punya anak namanya Muhammad Bonirang. Muhammad Bonirang punya anak namanya Muhammad Usman. Muhammad Usman punya anak namanya Muhammad Muradi. Muhammad Muradi punya anak namanya Miftah Maulana Habibur Rahman. Bahasa kerennya Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya di Pondok Jogja banyak Indo Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena banyak yang datang ke pondok, saya tidak tahu siapa latar belakangnya. Saat itu pesan yang disampaikan oleh bapak saya adalah, nah, ingat kalimat bapak, kalamun mufidun, kalamuna sing ngapal rong bae tak kayak duit 100.000. Ayo kene. Mbak-mbaknya sini. Woi mbak, sini mbak. Kalau cantik insya Allah besok jadi istrinya Kiai. Amin. Rambutnya gondrong, kacamata pakai tongkat. Amin. Saya ya. Urawati. Saya bukan nggak berani nikah lagi, gitu. Tapi karena saya menghargai perasaan perempuan. Karena saya punya prinsip hargai perasaan wanita. Kenapa? Karena gajimu tidak mampu membayar perasaan wanita. Betul? Maka ingat lagi-lagi, perempuan itu suci seperti sajadah. Kenapa? Karena di atasnya lah laki-laki bisa beribadah. Masuk ayo. Endi mbak mau? Mana mbak? Sini mbak. Kalau menolak dan mau fitur kastakim, jal. Aku pengen ngerti santri ini Gus Hafid. Minta mic-nya mas. Minta mic-nya 1. Sini, ya. Sini. Oh. Namanya siapa mbak? Ya. Namanya siapa? Aufa. Nama kompletnya siapa? Aliwan 1. Nama kompletnya siapa? Wah, budok ini loh. Aufa Javanika. Siapa? Aufa Javanika. Javanika bapaknya namanya siapa? Pak Aning Sudirja. Nah, kenapa aku tanya nama komplit kamu? Biar besok di pelaminan aku udah hafal. Aufa cita-citanya pengen jadi apa tuh? Pengen jadi apa cita-citanya? Pengen jadi pengacara. Pengen jadi apa? Pengacara. Pak Rektor tahu nggak bedanya kiai sama pengacara? Bedanya satu Pak Rektor. Pengacara masalah jadi duit, kiai duit jadi masalah. Coba dok, kalamun alabdin mufidu kastakim pasal ngafilo semua harfunil kalim. Nah, sempat 1.000. Kurang. Sekarang tak tambahi, kamu memimpin semua banyak sini membaca Pancasila yang tegas. Aku tak tambahi. Pancasila. Semuanya diikuti. Ayo.
Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya bukan itu. Burung Garuda itu jenis kelaminnya apa? Ayo. Orang ngerti. Apa coba? Wallahu a'lam. Wallahu alam. Wallahu alam. Burung Garuda itu jenis kelaminnya dek cowok. Buktinya apa? Burung. Ya, untuk kamu. Makasih deh ya. Makasih deh. Makasih deh. Codot dilawan. Saya sama Mbak Alfa itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan sih, tapi nggak pernah jadian. Selalu ada Nabi Muhammad. Dulu ketika saya berangkat ke pondok ke Jogja, terutama waktu itu tahun 99, Gus Hafid, Gus Hadi, saya waktu itu dikasih pesan sama bapak saya. Nah, padahal saya itu nggak pernah ngaji ini, Gus. Saya nggak pernah ngaji Jurumiyah, Hafid. Saya nggak pernah ngaji Alfiyah. Tapi lucunya apa? Pesan yang disampaikan oleh abah saya waktu itu adalah, nah, kalau munawabdun mufidun kastake. Ini maksudnya apa? Begitu sampai Jogja, ternyata apa? Saya harus diuji, tidak kuat ngekos, tidak kuat makan, akhirnya saya harus eksis di tempat yang baru. Saat itu kemudian saya memutuskan untuk menjadi penjaga masjid atau marbot. Tapi saya nggak mau dipanggil marbot, tapi saya maunya dipanggil James Bond. Apa itu? Jaga masjid dan kebun. Kebetulan kota Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Akhirnya saya mendapat masjid kampungnya orang Muhammadiyah 4,5 tahun. Awal mula perkenalan saya dengan dakwah adalah saat itu tugas saya nyapu, tugas saya ngepel WC, tugas saya bersih-bersih masjid. Bahkan untuk menjadi tukang adzan saja Gus saya tidak dipercaya. Sampai akhirnya pada satu hari Jumat, khotib Jumatnya tidak datang. Jamaah semuanya bingung. Ini siapa yang khotbah? Kemudian ada orang tua bilang, Miftah, berani gak kamu khotbah? Oh siap. Kalau nggak ada yang lain, saya akan naik. Begitu saya khotbah, apa yang terjadi? Subhanallah, penggantinya lebih baik daripada aslinya. Makanya, mohon maaf. Syarat pertama jadi orang hebat dulu harus percaya diri. Jangan insecure. Jangan underestimate bahwa kita punya kemampuan. Falikul syai'in masiyah. Apa? Tidak mungkin Allah menciptakan manusia tanpa kelebihan. Semua orang punya kekurangan, tapi di balik kekurangan pasti ada kelebihan, dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Orang jujurin loh bro, masalah disusui. Akhirnya saya khotbah. Saat itu kemudian saya ingat kalimat bapak saya. Nah, kalam-kalammu, kalimat-kalimatmu harus mufid, harus berfaedah. Kemudian yang kedua, kamu berjuang harus kastaken istiqomah. Gus, apakah istiqomah berat? Ya, istiqomah pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kayak saya, Gus Hafid, Gus Hadi itu istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya Fatimah, istri 4, 1 rumah. Ekspektasi. Tapi faktanya ya 1. Makanya saya bilang, laki-laki punya istri 4 namanya Superman. Punya istri 3 gentleman. Punya istri 2 powerman. Punya istri 1 cemen. Dan saya termasuk cemen sama Gus Hafid. Bukan berarti kami gak laku, tapi karena menghargai perasaan wanitaku.
Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam banyak kamera. Orangan bujuku mutar aku gak. Ada rasa enggak ya? Saya katakan mau itu Bu dijawab. Dalam Al-Quran itu ada 4 macam tipe keluarga. Ibu-ibu Probolinggo, Anda pilih yang mana? 1, tipe keluarga Nabi Nuh. Ciri-cirinya, suaminya nakal, suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun, suaminya nakal, istrinya soleha. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab, suaminya nakal, istrinya nakal. Dan yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya solehah. Ibu-ibu Probolinggo, Anda pilih yang mana? Tipe keluarga Nuh, Fir'aun, Abu Lahab, apa Ibrahim? Ibrahim. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Langsung kita bengok ras itu Ibrahim Fir'aun apa-apa. Artinya apa? Untuk menjadi orang besar, 1 harus mufid, 2 harus istiqomah. 1, jadilah orang yang berfaedah. Jangan pernah tidak percaya diri dengan kemampuanmu, nak. Apalagi kalau orang mengatakan kamu hanya di kondom desa, melu Gus Hafid pengen jadi apa? Hei, justru pemimpin-pemimpin hebat itu berangkat dari desa. Justru orang-orang hebat itu terlahir dari desa. Gak menutup kemungkinan alumni yang derek Gus Hafid jadi orang-orang yang luar biasa. Amin. Kalau Anda ditanya santri bisa jadi apa, Anda salah. Saya itu dari dulu sering ngomong sama teman-teman Gus-Gus. Saya sama Gus Hafid ini punya persatuan Gus-Gus WA Group, namanya Gus Daning Sotelia. Siapa itu? Gus-Gus yang takut dengan istri. Karena saya ingat jadi walinya Allah itu harus punya istri galak. Contohnya Umar bin Khattab. Makanya bapak-bapak kalau punya istri galak itu 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Anda akan diangkat menjadi walinya Allah. Amin. Atau yang kedua, min alamatil stroke. Katanya mendekati yang kedua, Gus, katanya. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Saya bilang apa? Bahwa Gus Hafid ini sosok yang tidak hanya mementingkan kehebatan dirinya sendiri sebagai seorang Superman, tapi mampu membuat super tim. Di saat orang lain membranding dirinya sendiri, yang dibranding oleh Gus Hafid itu siapa? Subhanul Muslimin. Maka menungso-menungso sing batian kayak Asmi, Akam, itu hasil tangan dinginnya Gus Hafid. Beliau seolah-olah pengen mengatakan apa? Aku itu seperti gula di dalam kopi. Ada wujudnya, tapi tidak pernah dihargai keberadaannya. Seperti seorang suami di hadapan wanita. Selalu seperti itu, karena perempuan tidak pernah salah. Perempuan itu kelemahannya 1, terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya juga 1, terlalu cepat melupakan. Makanya para suami jangan pernah punya salah sama istri. Sekali kamu punya salah sama istri, seumur hidup kalian terus. Omongnya wong itu jilbabnya pink. Ya Allah. Saya bilang orang kayak Gus Hafid ini keren Pak Rekor. Mampu membranding Subhanul Muslimin, tidak harus membranding dirinya sendiri. Sing digedainya bocah-bocah. Maka Indonesia hari ini minimal mengenal Ayo Asmi, mengenal Akam, mengenal Subhanul Muslimin sampai usia 17 tahun. Kenapa? Karena Gus Hafid tidak hanya mementingkan Superman, tapi super tim. Mungkin Gus Hafid punya prinsip, kecerdasan itu seperti celana dalam. Artinya apa? Boleh dipakai tapi nggak usah dipamerkan. Cangkeme jomblo mesti ya. Larang mesti anak gue Samsudin ya. Tenang. Santai bro, sing dilaporke polisi awakmu tapi aku bro. Dilaporke ke Polres Jakarta Selatan.
atas dugaan penistaan dukun. Cie penistaan dukun. Manusia itu mampu, seharusnya dukun yang jualan ilmu pelet istrinya paling cantik. Ning nyatanya banyak dukun istrinya jelek, merongos. Berarti dukun ya iso apa? Sebenarnya kalimat saya panjang. Manusia itu tidak mampu. Kalau memang manusia itu mampu, harusnya dosen kayak Pak Rektor ini anaknya paling pinter. Kenapa? Karena dosen pekerjaannya meminterkan anak orang lain. Ning nyatane yo oke anak dosen goblok. Berarti dosen yo ora iso apa? Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Kenapa? Karena dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi nyatanya kok kayak dokter ya sakit. Saya bahkan punya dokter THT telinga, hidung, tenggorokan, uangnya malah budek. Berarti dokter nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi rumahnya paling aman. Soalnya apa? Polisi pekerjaannya mengamankan, tapi nyatanya polisi sendiri tidak aman. Faktanya, ono polisi ditembak polisi nih ngomongin polisi. Dicekel karo polisi, diperiksa karo polisi, mendase polisi. Tapi Anda yang fair, jangan digebiahu ya. Saya punya teman Kapolres, anaknya berangkat sekolah, dilokke karo kanca-kancane, sambo. Ora kabeh polisi kelakuane koyo sambo. Itu kesalahan personal, bukan kesalahan polisi secara kelembagaan. Di satu sisi saya bela polisi, tidak semua polisi kayak Sambo. Tapi di satu sisi di media saya juga bilang, tapi mohon maaf Pak Polisi, kalau kemarin polisi mengawasi masyarakat, ingatlah hari ini masyarakat mengawasi polisi. Betul? Polisi jujur saja masyarakat belum tentu percaya, apalagi kalau polisi bohong. Maka saya minta sama sahabat-sahabat saya polisi, jujurlah. Ingat, jujur itu ada dua, jujur ayam sama jujur kacang hijau. Jadi apa yang pertama? Saya pengen apa yang dilakukan Gus Hafid ini mufid dan istiqomah. Buktinya apa Gus? 17 tahun. Gak mudah loh Gus, ngopeni bocah-bocah nom-nom kayak beliau-beliaunya ini bisa bertahan sampai 17 tahun. Gak gampang Gus. Sekarang katanya jangankan anak banyak, Subhanul Muslimin berapa orang Gus? 26, menyatukan 26 kepala, gak mudah. Sekarang menyatukan 2 kepala, nikah setahun, kekerasan dalam rumah tangga. Yang saya repot itu adalah, kan Anda tahu, saya itu di Jakarta punya kajian teman-teman artis, karena saya memang diperintahkan sama Habib Lutfi untuk ngaji sama teman-teman artis supaya tidak terpapar dengan paham-paham radikal. Lah orang-orang yang bersangkutan itu Gus, yang laki-laki maupun yang perempuan semuanya jamaah saya, kan aku repot. Kayak Gus Hafid ngurusi Subhanul Muslimin, Miftah di mana? Ngurusi pengajian artis. Maka di Jakarta jamaah saya kayak Mas Rizky Bilar, si Lesti, Raffi Ahmad, Nagita, Atta, Aurel. Sekarang yang terakhir malah banyak janda-janda, Aura Kasih, Nika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terakhir idolanya Gus Hafid, Lucinta Luna. Ketua yang waduh, bahasan tak rangkul busi itu. Demi Allah Gus Hafid, saya berharap Subhanul Muslimin ini, mohon maaf, bisa mewarnai secara nasional. Saya pengen teman-teman artis satu saat juga ikut sholawatan Subhanul Muslimin. Setuju? Ini kritik saya Pak Rektor. Orang NU itu hari ini selalu saja berebut ikan yang sama di kolam yang sama. Kita nggak punya keberanian untuk mengambil ikan di kolam yang lain. Parahnya apa? Kita nggak bisa bersatu. Dulu saya kajian sama Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Teman-teman kita bilang apa Gus Hafid? Alah Miftah sok ngartis. Begitu Raffi saya lepas,
diambil oleh Ustadz Khalid Basalamah. Orang bingung, loh kok sekarang Raffi Ahmad sama orang Wahabi? Inilah persoalan bangsa kita hari ini. Wong NU kon aku rangel. Sing salah sapa, Bu? Guru TK. Gara-gara masuk TK anak-anak diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Rupa-rupa warnanya hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Nggak tahu. Padahal hijau itu warnanya NU. Ini ngomong NU kon aku rangel soalnya balone. Ini repot, Pak. Saya ngurusi Raffi Ahmad dikira sok ngartis. Saya ngaji sama teman-teman artis ala sok gaya. Begitu mereka diambil oleh orang Wahabi bingung. Saya ingat betul kok, Pak. Saya dulu ngaji di gereja tahun 2021. Yang bully itu malah teman-teman saya sendiri. Fakta membuktikan, Anda mau benci sama saya seperti apapun gak ngaruh bagi saya. Karena saya punya prinsip, kita tidak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Betul? Kita tidak bisa menutup mulut semua orang, tetapi kita bisa menutup kedua telinga kita. Gak usah mau mikir omongan orang, orang saja ngomong gak pakai Mikir. beda kalau ibu-ibu jilbab hijau, koncone gawe status di WA tersinggung. Bu, kalau ada orang bikin status kok hatimu tersinggung, bukan statusnya yang salah, tapi hatimu yang bermasalah. Rumah ngomong itu kayak macam nyindir aku. Justru yang menghancurkan kita itu siapa? Teman-teman kita sendiri. Saya bangga dengan Gus Hafid. Emangnya semua orang senang sama Gus Hafid? Ora. Alah, paling Gus Hafid yang Subhanul Muslimin untuk memperkaya dirinya sendiri. Paling sing ngomong sing paling wae Gus Hafid, bocah-bocah mengrecehan tok, mesti cangkeme ana sing turah. Mbok aku wanitawan. Kalau kita seperti itu, tetaplah berjalan di atas rel kereta. Saya punya prinsip, selama saya benar, hidup saya seperti kereta api. Berjalan di atas rel kereta yang benar, ngeyel, tabrak, rausan. Istiqomah. Nah, begitu saya sudah mampu mewujudkan mufid, istiqomah, saya menjadi orang terkenal. Bapak saya bilang apa, Gus Hafid, Pak Rektor? Lirrofi wan nasbi wajarin nasolah ka'ribina fa innana nilna. Saya waktu itu mikir lagi, ini maksudnya apa? Nah, kamu sekarang sudah menjadi orang terkenal, kamu sekarang menjadi orang masyhur, walaupun kamu penuh kontroversi. Bagaimana nggak kontroversi, Pak? Sepanjang tahun kan Miftah itu viral terus. 2018 viral pengajian di klub malam, lokalisasi. 2019 viral lagi, Deddy Corbuzier masuk Islam. 2021 viral lagi, ceramah di gereja. 2022 viral lagi, haramnya wayang. Terakhir saya viral soal apa, Mas? Sejak kapan rendang babi, rendang punya agama? Gara-gara orang masak rendang dari bahan babi. Ingat nak, babi itu haram, apalagi babi buta. Haram. Saat itu bapak saya bilang, nak, lirrofi wan nasbi wajarin nasolah karibina fa innana ninal minah. Yang pengen disampaikan bapak saya waktu itu apa? Kamu jadi orang terkenal, baik dalam keadaan rofa, nasab maupun jar, jadilah seperti Domirna, gak berubah. Kamu jadi orang terkenal, sifatmu jangan berubah, akhlakmu jangan berubah. Tetapkan, pertahankan kemandirianmu, akhlakmu. Seperti kamu belum menjadi orang seperti Miftah dulu yang kelaparan, yang mau dibuang di tong sampah. Yang pengen saya sampaikan apa? Potensi kalian untuk menjadi besar, insya Allah lebih besar daripada Gus Miftah. Amin. Kalau ada orang tanya, santri bisa jadi apa? Ini pertanyaan orang goblok. Santri bisa jadi presiden, Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi gubernur, Bu Khofifah. Santri bisa jadi wali kota, Gus Ipul. Santri bisa jadi menteri, Gus Halim.
Santri bisa jadi kiai viral. Siapa? Terima kasih. Akhirnya Gus Hafid, silakan dilanjutkan selawatan. Saya mau ketemu Gus-Gus kita yang ada di sana, jangan mewes cerewet. Karena saya tadi belum menemui mereka di sana. Akhirnya adik-adik sekalian, istiqomahlah menjadikan wadah subhanul muslimin, insya Allah. Sebagaimana dikatakan al-arwah junudun mujannadah, yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Insya Allah besok panji-panji subhanul muslimin di padang mahsyar, dan di bawahnya bersama baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah orang-orang yang hadir malam hari ini. Amin Allahumma. Amin. Maka ngomong ini bulan Maulid, pesan dari guru kita, termasuk guru kita Maulana Habib Lutfi bin Yahya. Nah, paling sedikit yuk kita per hari membaca surah Jibril minimal 1000 kali. Allah akan jauhkan kita dari kefakiran. Allah akan jauhkan kita dari kemiskinan. Gak usah panjang-panjang, cukup sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau itu Anda baca nggak sampai 15 menit, Allah kabulkan hajat-hajatnya. Yang jomblo banyak nih untuk calon istriku. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saya matur sama Gus Hafid, Gus, kulo niku iso kuat karena saya didukung oleh istri saya yang rajin membaca sholawat. Ibu-ibu tahu istrinya Gus Miftah per hari membaca sholawat berapa kali, Bu? 20.000 kali. Makanya kenapa istriku gak bisa dipoligami? Karena sholawatnya lebih banyak daripada saya. Bojoku lho Kang, tak kelonnya selawatan. Bun, ayo kelon. Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak Bun. Coba Anda yang nitip anaknya ke Gus Hafid, anakmu di pondok. Untuk anakku di pondoknya Gus Hafid, mudah-mudahan jadi orang yang soleh-solehah. Al-Fatihah, di-Fatihai. Mandi Bu, sholawat di-Fatihai. Bapak juga begitu. Punya istri cangkemnya cerewet, gampang turu cegal cangkemnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkemnya cerewet. Al-Fatihah. Mandi. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahin Yasin dan tahlil. Mudar-mudar dewe. Maka yakinlah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai. Akhirnya cukup saya sampaikan, wahai subhanal muslimin, cinta kepadamu memang tidak seindah surat cinta untuk setarlah, tapi yakinlah cinta kepadamu lillahi ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.